Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 2. Hari ini kita kembali lagi belajar matematik dengan Miss Vina. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga hari ini diberi kelancaran. Nah, berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, kita simak ya materi kita hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar nih, apa sih circle, triangle, square, rectangle. Nah, describing shapes. Kita lihat yang E. Yang pertama ada a circle is round. Ada sebuah lingkaran dan lingkaran tersebut dapat bergelinding atau berputar. Nah, karena lingkaran terbentuk dari apa nih teman-teman, melengkung semua ya bangunnya, dan seperti bola karena bola dapat bergelinding. Dan kemudian yang B, di sini ada segitiga atau triangle. This corner atau sudut, sudutnya ada 1, 2, 3. And sides is 1, 2, 3. A triangle has 3 sides and 3 corners. Sebuah segitiga mempunyai 3 sisi dan juga 3 titik sudut. And C, square. A square has 4 sides and 4 corners. All the sides are the same. 1, 2, 3, 4. Wah, jadi sisinya ada 4 dan titik sudutnya juga ada 4. Dan square ini mempunyai sisi yang sama panjang, teman-teman. Sedangkan D, di sini this a rectangle, ada persegi panjang. Persegi panjang juga mempunyai 4 sisi dan 4 titik. Tetapi persegi panjang tidak sama semuanya sisinya. 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, contohnya ini, sret dan bawahnya. Sret. Nah, atas dan bawah mempunyai panjang yang sama. Dan sisinya juga sama, sehingga beda dengan square. Oke. Dan kita lanjut. What shape can you see? Nah, di sini this shape apa nih? Ada triangle, square, rectangle, and circle. Nah, jadi ada keju ini berbentuk segitiga. Kotak ada berbentuk square atau persegi. Kardus, rectangle, dan jam, circle. Nah, sudah paham ya teman-teman untuk bangun-bangun di sini. And the next, two-dimensional shapes. Di sini ada semicircle and quarter circle. Jadi ada setengah lingkaran dan seperempat lingkaran. Raffi has cut out of 2 circles. A. He fold 1 circle into 2 equal parts and cuts it. What shape can you see? Nah, Raffi akan memotong satu lingkaran menjadi 2 bagian. Nah, dan dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang. Sehingga apa yang teman-teman lihat dari bangun setelah dipotong? Nah, ternyata ada setengah lingkaran. The shape is 1/2 of a circle. It is called a semicircle. Nah, di sini ada setengah lingkaran nih teman-teman. Maka dari satu lingkaran dan dipotong menjadi 2 sama
panjang dan sama besar membentuk setengah lingkaran. And B, he fold another circle into 4 equal parts and cut it. Dan setengah lingkaran tadi dipotong lagi menjadi 2 sehingga berbentuk kecil seperti ini nih teman-teman. Dan satu lingkaran tadi dipotong menjadi 4 bagian. The shape is 1/4. Nah, jadi satu bagian atau circle tadi dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dan kita dapat menyebutnya dengan quarter circle atau seperempat dari lingkaran. Oke, teman-teman sudah paham? And kita lanjutkan. Nah, di sini ada straight line and curves. Look at this shape. Number 1, di sini apa nih teman-teman? What type of line from these shapes? Nah, ada circle. Circle ini lingkaran penuh yang di sini. A circle is formed by a curve. Circle, lingkaran, terbentuk dari garis yang melengkung. Karena dia melengkung semua sehingga sangat cepat untuk berputar dan menggelinding. Seperti contohnya bola, roda, itu kan sangat cepat. Nah, kemudian di semicircle, setengah lingkaran. A semicircle is formed by a curve and a straight line. It has a curve and a straight side. Nah, semicircle di sini atau setengah lingkaran terbentuk dari satu garis melengkung dan juga garis lurus. Sehingga terbentuklah setengah lingkaran. Dan selanjutnya quarter circle. A quarter circle is formed by a curve and two straight line. It has a curve and two straight side. Nah, di sini ada seperempat lingkaran. Nah, seperempat lingkaran terbentuk dari satu garis kurva atau satu garis melengkung dan 2 garis lurus. 1, 2. Sehingga terbentuk dari kurva dan 2 garis lurus. And selanjutnya, this triangle is formed by 3 straight lines. Segitiga terbentuk dari 3 garis lurus. Nah, maka segitiga mempunyai 3 sisi and 3 corners dan 3 titik sudut. Nah, selanjutnya di square and rectangle. Square and rectangle is formed by 4 straight line. Terbentuk dari 4 garis yang lurus. Kemudian mempunyai 4 sisi dan juga 4 titik sudut. Nah, kita lihat lagi. Number 2, let's draw a curve by tracing it around an object as shown below. Nah, kita dapat memberikan contoh nih. Jika kita ingin menggambar garis melengkung, kita dapat menggunakan sesuatu benda yang bulat. Seperti contohnya piring, mangkok. Nah, sehingga dapat terbentuk seperti ini. And B, let's draw a straight line by tracking it along an object as shown below. Kita juga dapat membuat atau menggambar garis lurus dengan bantuan buku, penggaris, terus papan atau benda yang lurus. Nah, bisa kita gunakan untuk membuat garis yang lurus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa benda. Ada perahu, rumah. Ini ada loft, payung. Nah, contohnya yang A. Di sini ada bangun segitiga atau triangle. Nah, di sini ada straight line, garis lurus, dan garis lurus semuanya. Rumah juga ada triangle and square, garis lurus semua. Nah, di sini baru ada kurva, ada garis yang melengkung.
Nah, dan yang lain-lain. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham ya untuk membedakan mana yang garis melengkung dan mana garis yang lurus. Dan dapat membedakan bentuk-bentuk dari bangun tersebut. Bangun datar. And the next, identifying shapes and making figure. Nah, di sini look at this figure. What shape can you see? Ada yang A ada sebuah bangun di mana di dalamnya ada beberapa bangun. Di antaranya yang pertama, wah yang paling depan nih ada segitiga atau triangle. And this blue is, ini square apa rectangle ya teman-teman? Ini adalah rectangle ya? Oh, ini adalah, iya, rectangle. Dan kemudian ada segitiga, triangle. Ini dan triangle. Dan ini adalah yang melengkung itu circle. Nah, jadi satu gambar ini terbentuk dari beberapa bangun. Dan yang di sini nih, yang selanjutnya. Wah, ada ini apa ya teman-teman? Kayak ada rodanya ya. Nah, ini ada bangun rectangle. Ini triangle, this rectangle, ini square, ini triangle, and this circle, lingkaran. And number C, wah ini apa? Hampir sama kayak ini ya gambarnya. Nah, di sini ada persegi panjang dan di sini melengkung atau setengah lingkaran dan di sini ada square. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maka bisa kita lihat dari satu gambar ini ada beberapa bangun datar. Oke, and the next. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggambar seperti ini nih. Nanti tinggal kita gabungkan dari bangun-bangun yang ada di sini. Ada triangle, square, triangle, triangle, triangle. Nah, tinggal kita buat warnanya. Dan selanjutnya ada copying figures and on dot grid and square grid. Di sini ada beberapa titik yang digabungkan sehingga bisa membentuk sebuah bangun. Yang contohnya number A, this triangle. Nah, dari triangle ini digabungkan dari beberapa titik ditarik sehingga membentuk sebuah segitiga. Dan yang B di sini juga dari beberapa titik nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik ditarik ke bawah. Dan ke sampingnya ada 4 titik. Sehingga di sini yang bernama rectangle, persegi panjang, dan triangle. Nah, bersih. Nah, di sini wah banyak banget nih teman-teman garis yang ditarik. Ada segitiga, persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang, dan ada square atau persegi. Nah, teman-teman sudah paham ya caranya? Dan selanjutnya, let's copy this figure on square grid paper. Nah, di sini nih ada sebuah square dan kemudian kita dapat menulis lagi di sini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa berlatih dan mengganti bagaimana cara untuk membuat sebuah persegi. Dan B juga seperti itu. Sehingga C ada beberapa garis yang digabungkan dan membentuk gambar seperti apa nih teman-teman? Wah, seperti
gambar untuk terbang atau satelit. Nah, oke, jadi teman-teman sudah paham ya untuk membedakan bangun apa nih dan dapat menggabungkan pada titik-titik seperti berikut ini. Baik teman-teman, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Dan untuk evaluasi penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 54, 56, 59, dan 61. Jadi teman-teman hanya mengerjakan halaman yang sudah Miss Vina sebutkan ya, yaitu 54, 56, 59, dan 61. Jika ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya ya kepada Miss Vina. Baik teman-teman, selamat mengerjakan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.